Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febrianto Ahmad, jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo. Nah, saat ini teman-teman, saya akan membahas tentang masalah, yaitu melemahnya nilai tukar rupiah. Ada apa sih dengan rupiah? Dan kenapa dengan rupiah? Kita tahu bersama, nilai tukar rupiah saat ini mencapai angka kurang lebih 15.000 per dolar. Sehingga itu bisa kita lihat dari tahun ke tahun nilai tukar rupiah semakin melemah. Ini adalah masalah kita bersama dan sebagai titik perhatian kita bersama. Mengutip dari Bank Indonesia mengungkapkan penyebab utama melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. BI mencatat melemahnya sudah terjadi sejak awal tahun hingga 30 September 2022 mencapai 6,4%. Dibandingkan dengan level akhir 2021, pelemahan juga terjadi terhadap banyak mata uang negara lain, termasuk negara-negara berkembang, seperti Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Adapun secara bulanan, nilai tukar rupiah pada 30 September 2022 mencapai 2,24% dibandingkan dengan akhir Agustus 2022. Direktur Departemen Kebijakan Moneter dan Bank Indonesia, Wahyu Agung Nugroho, menjelaskan depresiasi rupiah tersebut masih relatif baik dibandingkan dengan depresiasi mata uang sejumlah negara berkembang lainnya seperti India 8,65%, Malaysia 10,16%, dan Thailand 11,36%. BI terus memperkuat kebijakan stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan nilai fundamentalnya untuk mendukung upaya pengendalian inflasi dan stabilitas makroekonomi. Pelemahan yang terjadi pada nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga saat ini lebih disebabkan karena indeks dolar atau DXY yang masih menguat, sehingga investor melakukan risk off, tidak ingin menetapkan dananya di negara-negara berkembang. Ini penyebab tekanan tambahan di pasar keuangan domestik di berbagai negara termasuk Indonesia. Kendati demikian, Bank Indonesia mengklaim selalu berada di pasar agar rupiah tidak didepresiasi terlalu mendalam. Cara yang ditempuh oleh Bank Indonesia diantaranya melalui bauran kebijakan dan interferensi di bank, baik melalui pasar spot maupun melalui domestic bond. Terus dampaknya untuk masalah ini, yang pertama, karyawan yang digaji mata uang dolar terus menguntung. Yang kedua, keuntungan ekspor dalam negeri. Yang ketiga, bahan impor semakin mahal dan bahan lokal di pasaran semakin laris. Dan yang keempat, suku bunga naik, risiko bagi pertumbuhan kredit. Terus apa yang harus kita lakukan dari masalah ini untuk menjaga kestabilitas dan keseimbangan nilai tukar rupiah? Yakni yang pertama, kita sebagai warga masyarakat Indonesia membeli produk dalam negeri serta menahan diri terhadap produk impor. Tidak menimbun dolar dan menukarkannya dengan rupiah. Dan yang ketiga, berwirausaha dengan orientasi ekspor. Dan yang keempat adalah berwisata dan menikmati wisata dalam negeri. So guys, kita sebagai anak muda dan sebagai anak Indonesia untuk tetap melindungi dan mengawasi dan memperbaiki segala aspek masalah moneter ini. Karena ini adalah sebagai tanggung jawab dan tugas kita ke depan sebagai anak muda bangsa Indonesia. Sekian.